Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudinardi, dosen daring. Sekarang ini ada satu series ya, modifikasi tentang mouse semua. Kalau kemarin yang M280, sekarang itu yang ini kalau nggak salah namanya ada beberapa ya, ada B600 apa B berapa. Pokoknya dulu nih harganya 20 ribuan, terus naik 30, terus sekarang kayaknya jual ada yang 40, ada yang 50 ribu gitu ya. Tapi pokoknya ini mouse kalau dulu Logitech bukan bukan sejuta umat nih. Ada di mana-mana deh. Karena bukan cuman dipakai di tempat yang murahan, tapi untuk backup gitu. Jadi misalnya ada mouse bagus gitu kan, tapi ini dipakai kalau misalnya mouse-nya itu habis baterai atau hilang atau apa. Jadi ini benar-benar yang ada di mana-mana gitu mouse-nya. Ini sampai sekarang masih ada ya yang jual, dan ini yang saya punya udah lama banget. Itu kan kalau kita lihat dia tipe switch-nya yang biasa banget, ya bukan yang apa silent, dan bukan yang clicky yang mahal gitu ya. Nah ini kita mau ganti pakai yang silent, dan yang silentnya juga nggak mahal kok, 5.000 apa berapa gitu ya. Kita mau ganti di switch kiri kanan dan switch yang apa scrollnya yang tengah itu ya. Dan gantinya juga nggak susah ini. Ini makanya cuman mau nunjukin aja. Cuman ini videonya emang agak lama, karena kalau dilihat di sini yang saya pernah bilang ya, saya tuh nggak jago nyolder apalagi. Terutama untuk di mouse ini agak-agak tricky. Kenapa? Dia ini cuman apa ya, pengamatan aja ya. Kayaknya dia tuh PCB-nya kan tebel ya. Jadi kita kalau misalnya kita ngerasa nih udah nyolder di kaki bawahnya, tapi ternyata nggak kontak gitu. Jadi saya lupa ya di video yang ini atau yang mana gitu, itu ada. Udah nih disolder di bagian yang tembusnya itu ya di kakinya, karena kan ini solder menembus PCB kan. Nah pas yang di kakinya itu yang keluar, yang mencorok keluar itu udah dikena solder, cuman dia nggak kontak jadinya. Tadinya ngira itu dong switch yang rusak kan, ternyata enggak. Jadi kayaknya itu juga harus kontak sampai menjalar ke dalam ya, ke lubang dalam si PCB-nya itu atau gimana lah, nggak ngerti. Tapi makanya ini harus apa? Mungkin kalau bagi yang udah biasa nggak masalah gitu ya, apalagi yang biasa nyolder. Ini udahlah, nggak pernah apa, nggak biasa nyolder, nggak jago. Udah gitu ngadepin yang kayak gini. Ini tapi untungnya nggak terlalu susah. Ntar yang lebih susah tuh yang si apa ya, trackball. Oh itu parah banget. Tapi itu nanti video berikutnya. Jadi ini pertama kita mau ngecek aja dulu nih. Ini kan dia switch ya. Jadi kalau dia ditekan dia akan apa, terhubung gitu ya. Kita bisa ngetes pakai multitester gitu. Jadi pas begitu dia ada kontak, dia akan bunyi gitu kan. Bunyi tit gitu biasanya. Nah, itu kalau mau ngetesnya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi pas dua kakinya itu kita hubungkan pakai multitester gitu ya. Begitu kita pencet tombolnya, dia akan terhubung gitu. Dan di multitesternya kita bisa set untuk yang ngetes itu kan ya, apa, continuity test. Jadi begitu dia terhubung akan ada suara gitu. Jadi kita nggak perlu ngeliat-liat lagi. Ini cuma mau ngetes, sebenarnya nggak penting juga sih tuh mau diganti gitu ya. Tapi cuma pengen tahu aja ini masih bagus nggak sih. Ternyata masih bagus gitu kan. Dan cuma mau make sure, karena kalau nggak salah emang ini awal-awal saya belum terlalu tahu gitu cara kerja si tombolnya itu gimana gitu kan. Kaki mana, karena kalau nggak salah kakinya ada 3 loh nih. Kakinya ada 3, kaki mana yang make kontak gitu ya. Karena kan sekarang ini nih, di switch yang lama itu kan kaki 3. Switch yang silent coba lihat deh, yang bujur sangkar yang kecil itu kan kaki 2 dia. Kita perlu tahu dong, ini 3, lubang 3, ini ada kakinya 2. Kita mau masukin yang mana ya nggak? Gitu. Itu penting itu kan. Nah, cuman begitu kita udah dapet, baru kan lepasin yang lama. Dan yang lama tadi pas dites emang masih jalan. Ya sayang sih kalau mau dibuang, walaupun sebenarnya ya yang bagusnya aja harganya 5.000 ya. Ini yang lama mungkin harganya murah banget. Jadi kalau nggak salah ini sih ntar akhirnya dibuang ya, karena oh enggak, masih ada tuh. Masih ada di kotak. Jadi di kotak perlengkapan itu ada. Sebenarnya sih nggak terlalu penting ya, karena yang Wano sama Omron itu kan yang harganya 4.000 5.000 saya belinya cukup banyak malahan kan ya. Ya karena kan ada minimal 20.000 supaya gratis ongkir kan. Jadi yang itunya pun masih banyak. Jadi
mungkin ya kalau ntar saya ada iseng gitu mau dipakai di tempat lain selain mouse gitu ya. Karena kan dia terkenal apa switchnya tuh bisa sampai ribuan, mungkin ratusan ratusan ribu kali dipencet kan nggak masalah. Nah ini nih satu lagi nih. Udahlah nggak jago nyolder kan, nggak ada tempat pula gitu. Sementara di bawahnya kan langsung kan meja kan. Tadinya bingung mau pakai apa tatakannya nih, biar dia nggak goyang-goyang dong pas lagi kita nyolder kan. Soalnya di bawahnya ada itu kan, ada decoder buat itu loh scrollnya itu yang bikin susah dia jadinya. Kan dia tinggi sendiri kan, dan kalau kita tekan takutnya penyok dia tuh rusak atau gimana. Nah kalau nggak salah pakai tang ini bisa bagus deh, tang atau pinset deh seingat saya ya. Dulu pernah pakai tang ini bisa berhasil gitu, megangnya kuat gitu ya, jadi enak. Tapi yang waktu si Kensington tuh pakai pinset yang bagus tuh. Iya loh, mulai banyak kerajinan tangan kan. Iyalah ini kan, udah nggak jago nyolder, udah gitu nggak ada penjepitnya pula. Oh ini emang emang agak-agak setengah mati ini ya. Goyang-goyang ini kan, iya loh. Nah kalau nggak goyang nggak apa-apa, enak gitu, tinggal cetok terus disedot gitu kan, cetok disedot udah ini kan, nah goyang-goyang gitu ya gimana. Waktu ini tuh belum punya pegangan ya. Sekarang sih udah ada gitu, udah ada dua jenis beli ya, tapi belum yang bagus yang kayak gurita gitu belum. Jadi cuman yang bentuknya kayak lempengan besi gede aja gitu. Ada satu lagi yang bentuknya kayak kayak penjepit apa? Penjepit yang di bibir meja gitu ya. Cuman ya udahlah, ini kita kita nikmatin aja seberapa perjuangannya untuk cuman untuk ngelepasin doang karena kedudukannya nggak kuat gitu loh. Ya kan kalau misalnya nih megang pakai tangan gitu sampai cair oke, cuman pas kita lagi mau nyedotnya itu yang nah karena kan dia harus tes harus pas dia masih cair terus disedot kan. Kalau misalnya kedudukannya kuat gitu ya ada yang megang itu kayaknya nggak terlalu susah nih kayak gini. Ya plus lagi emang alasan lah ya emang ya dibilangin belum jago gitu kan nyolder apalagi nyolder sambil nyedot ini nyedotnya ini juga belum jago nih. Untung karena udah tahu waktu itu ya belum terlalu jago jadinya beli apa penyedot timahnya nih yang bagusan gitu lah ya. Apa sih ini mereknya lupa. Pokoknya yang inilah Good Good kayaknya Goat ya si Goat atau apa itu. Yang bagus soalnya kalau beda harganya jauh banget, jauh banget. Kalau yang biasa kayaknya 10.000 dapat gitu. Cuman kan antara saru gitu kan begitu hasilnya jelek apa emang dari alatnya atau emang dari skill orang ya kan. Kalau kayak gini beli yang mahal ternyata jelek hasilnya udah jelas dong skillnya kan. Ya enggak? Oke, ini kalau lihat dari penampakannya ya, penampakannya kayaknya tadi tuh timahnya masih ada sih, belum terlalu kesedot. Ntar soalnya kelihatan kok, even dari jauh kayak gini juga kelihatan. Wes, udah gak jago soalnya. Jadi kelihatan kalau timahnya udah nggak ada tuh dia nggak titik noktahnya apa ya, titiknya udah nggak terlalu putih silver gitu, udah agak-agak kosong gitulah. Cuman nih saya lupa saya ngambil apa ini. Oh iya iya iya. Ini lagi ngambil peralatan buat solder nih, ngambil matanya, ngambil fluxnya, ngambil wignya, dan matanya itu kan karena ya, karena orang belum terlalu, ya bukan belum terlalu sih, emang belum jago gitu kan nyolder kan nggak ngerti dong pakai mata yang mana, jadi beli aja dong matanya yang banyak. Maksudnya kan matanya juga ada banyak jenis kan, ada yang lancip banget, ada yang agak lancip, ada yang bentuknya kayak obeng minus kan. Pokoknya belilah itu semua. Ada lagi bentuknya yang kayak obeng minus yang agak bengkok gitu kan. Yang bongkok atau apalah itu namanya. Udah gitu bukan itu aja dong masalahnya kan bahannya ada yang tembaga, ada yang apa. Katanya sih yang tembaga bagus gitu kan. Begitu kan mereknya juga macam-macam dong. Dan tiap merek bisa beda-beda tempatnya gitu kan apa namanya ya penjepitnya apa gimana kan nggak semuanya sama. Pengen gitu ya beli yang bagus misalnya yang kalau nggak salah yang merek Good ini yang bedanya jauh gitu yang mahal. Bedanya jauh antara yang biasa sama yang Good gitu mahal banget. Cuman kan soldernya yang saya punya kan bukan Good gitu. Takutnya ntar nggak pas apa gimana kan. Jadi kayaknya sih emang nggak pas karena bentuknya beda. Kalau yang Good itu sampai panjang ke dalam apa gimana atau sebaliknya ya lupa. Pokoknya nggak sama gitu. Oh ini lagi nyari tempat lain karena tadi nggak berhasil gitu kan pakai tang ya. Nah ini jadi agak-agak ke bibir meja. Oh ini pakai penjepit yang saya bilang di bibir meja waktu itu udah ada nih.
makanya jadi nggak kelihatan di kamera gitu ya. Nah kalau udah kayak gini udah enak nih, udah gampang. Kayaknya ini bentar lagi udah lepas nih si apa si micro switch ya namanya, atau iyalah tombol si itunya tuh, micro switch yang untuk mouse-nya tadi. Nah lihat tuh dari cara naruhnya, kayaknya sih udah berhasil ini. Apa namanya? Walaupun emang tetap rada susah karena apa? Dia vertikal kan penjepitnya itu. Dia ngejepitnya kan ngejepit ke atas. Sementara kan kalau kita tadi taruh di bawah rebahan di meja, kalau ini kan menjulang ke atas. Menjulang ke atas, jadi emang bukan berarti langsung jadi gampang banget sih begitu udah dijepit, udah ada penjepitnya. Karena ini penjepitnya yang ada baru yang itu tadi yang di bibir meja gitu ya. Kalau yang satu lagi yang horizontal gitu, yang besi yang gede gitu, kayaknya belum deh. Beli pas, jadi pas di sini baru nyadar seberapa pentingnya gitu ya penjepit itu. Jadi tadinya mikir kan cuman itu mah cuman buat ini aja gitu. Ternyata penting banget. Apalagi buat ini ya, lagi nyolder, lagi mau di apa disedot timahnya ataupun nyolder yang kecil-kecil, lebih lebih berasa lagi kali ya. Kalau geser-geser kemana-mana ya, ini kan kalau kayak PCB-nya si mouse kan kecil kan, gampang kegeser dong kalau kita lagi baru mau apa nekan solder apa gimana, udah kegeser kemana-mana dia kan. Apalagi yang ini contohnya kayak si mouse tadi, dia nggak rata gitu, jadi pas kita balikin dia kan ada bagian yang nonjol banget gitu ya, si TTC encoder itu yang buat scroll wheel tuh nonjol banget, jadi oblak dia, nggak bisa ininya gitu. Ini tadi dicepetin aja nih kayaknya, soalnya nggak berhasil ya pakai apa capit yang di bibir meja tuh. Jadi apa? Ini kayaknya berusaha balik lagi ke meja nih ya. Tadi ini coba dipegang pakai tangan, tapi nggak bisa juga karena apa? Kan perlu tangan ketiga buat ngambil itunya tuh. Jadi tangan yang satu megang PCB, yang satu megang solder, harus ada tangan satu lagi buat nyabut si itunya, micro switch-nya itu kan. Gitu. Jadi ini ya masih eh, berusaha pakai alat yang ada gitu ya. Balik lagi nih pakai tang. Ini harusnya ya kalau saya nggak salah dulu pakai pinset itu lebih lumayan karena pakai tang agak ketebelan gitu ya. Cuman nggak apa-apa, kita lihat aja di sini akrobatiknya berhasil apa enggak. Nah itu tuh pas gitu kan goyang tuh, harusnya langsung bisa dicabut. Belum tuh, belum kecabut. Mungkin dikit banget kecabutnya ya, ini apa timahnya itu. Karena pas abis ini tes harusnya langsung. Sementara ini kan harus menjaga keseimbangan si PCB-nya juga nih. Dan satu hal lagi nih, kalau kita perhatiin di sini, saya tuh pakai mata solder yang lancip. Padahal kan dia berarti areal panasnya lebih kecil ya. Cuman waktu itu karena saya nggak ngerti, saya mikirnya karena kan dia perlu akurasi ya, jadi pakai yang lancip. Ternyata salah, harusnya tuh pakai yang gede gitu ya matanya, mungkin yang berbentuk kayak obeng minus ataupun yang tumpul gitu. Ini makanya juga agak-agak setengah mati, susah, selain dari masalah skillnya kurang gitu ya, atau nggak ada skillnya, sama ini salah milih peralatan ya, itu juga karena skill gitu ya, karena nggak tahu. Jadi salah paham, saya mikirnya waktu itu harus pakai yang ini yang kecil gitu, ternyata harusnya pakai yang gede. Karena pakai yang kecil bisa gitu ya, tapi dia manasin banyak tempat, maksudnya di PCB jadi banyak yang kena ikut panas karena kan dia perlu waktu lama ya. Jadinya pas begitu dia panas, area di sekitar PCB udah ikut panas semua gitu, malah jadi merusak, itu maksudnya. Jadi kenapa harus pakai yang tumpul atau yang areanya lebih lebar, jadi supaya nggak makan waktu lama. Karena semakin lama waktunya dipanasin itu PCB kan semakin banyak kemungkinan rusak komponen lainnya gitu loh. Jadi ini ya masih nyoba-nyoba lagi, nggak tahu nih berhasil apa enggak. Soalnya emang waktu itu tuh ini kan bingung kan, kok nggak ini ya apa namanya tuh, kok nggak meleleh gitu loh si timahnya. Jadi kalaupun meleleh ini kan tembus sampai ke PCB, sampai ke sisi yang sebelahnya lagi ya. Jadi kalaupun kena itu yang mencair, meleleh itu cuman yang di depan mata aja, nggak sampai tembus ke dalam. Makanya ini pas mau diangkat nggak bisa-bisa gitu, karena panasnya kurang. Kalaupun mau ditempelin
berapa ya, 2 menit, semenit 2 menit lah, itu pasti udah gosong semua peralatan lainnya yang di sekitar PCB itu kan, apa komponen lain yang di dalam PCB itu gitu. Jadi ini masih nyoba gitu kan. Oke, misalnya di situ kelihatan ada mencair, udah mencair, begitu mau disedot ya dapatnya cuma dikit gitu, nggak semua karena nggak tembus sampai ke sana. Ini kayaknya udah mulai agak berhasil kalau ngeliat dari itunya ya, agak ada gerakan-gerakan. Nah, cuman pas nyedotnya itu loh, nyedotnya juga karena kan dia gerak ya, jadi nggak vakum, nggak dapet. Makanya ini agak-agak sedih sih sebenarnya ngelihatnya. Karena pertama nggak ada jepitannya, kedua salah make mata soldernya gitu ya. Cuman nggak apa-apa. Di sini sampai habis kok, ini sampai berhasil gitu ya. Walaupun caranya lama banget ya. Mungkin kalau yang udah biasa, aduh 5 menit 10 menit kelar ini urusan. Ini cuman karena emang bukan amatiran malahan ya, sebelumnya amatiran lagi nih. Tuh kan belum kecabut juga kan. Udah oblak dikit belum sih? Belum, itu belum oblak tuh ya. Masih kuat nempel di PCB-nya. Jadi karena apa? Skillnya belum ada, terus pemilihan alat yang salah, sama ada jepitan yang nggak ada. Jadi ini jadi panjang banget sih emang. Emang sih harusnya bisa dipercepat, dipersingkat, atau nggak mungkin bahkan nggak perlu dibuat gitu. Cuman justru saya pengen ngasih lihat gitu ya ke para pemirsa atau mungkin semua orang di internet bahwa pertama, nggak perlu takut gitu loh. Misalnya nggak punya skill, lihat nih. Bagi yang jago nyolder pasti tahu banget nih, ini bego banget nih ya. Yang kedua, dari keterbatasan alat gitu ya. Alat baik itu penjepitnya, baik itu, dan lagi lihat ya, ini soldernya juga bukan solder yang bagus-bagus amat loh ya. Ini Teko apa-apa, Niko apa-apa gitu loh namanya. Soldernya pokoknya solder yang kalau nggak salah ya 60 ribuan. Pokoknya yang pasti di bawah 100 ya. Itu soldernya. Mungkin tapi kalau yang pengisap timahnya emang ini pakai yang bagus karena saya tahu nih, saya perlu banget karena skill solder udah nggak ada, apalagi skill buat nyedot timah ini kan saya harus pakai alat yang bagus gitu untuk nyedot timahnya, dan lagi nggak terlalu mahal. Kalau solder pengen yang beli yang bagus, cuman beda antara yang biasa sama yang good itu, aduh bedanya jauh banget. Jauh banget. Jadi kalau yang ini kan 70 ribu dapet gitu kan, atau mungkin ada yang oh enggak, yang 70 itu kan yang Niko atau Teko gitu ya. Ini kalau nggak salah udah pakai yang digital, yang 802S atau apalah, 90 something S gitu ya. Ini juga nggak jauh dari 100 deh harganya. Pokoknya nggak nyampe 200. Iya. Saya beli 2 kali ya solder. Nah iya benar. Ini yang digital nih, yang hitam tuh. Karena kalau yang Niko itu warnanya agak warna plastik apa warna kayu ya, lupa deh. Jadi itu yang 60. Kalau ini yang digital nih. Yang digital yang 80 watt apa 70 ya. Pokoknya yang nggak terlalu murah banget gitu. Cuman ini bukan yang heboh gitu loh, bukan yang dipakai di YouTuber deh. Nih ini cuman yang biasa banget. Ya tapi jangan dibandingin ya sama yang di YouTuber kan juga ada yang teknisi, beneran teknisi yang benar-benar pakai solder buatan sendiri gitu kan. Atau enggak yang matanya yang udah hancur banget gitu loh. Tapi kayaknya sih bagus ya, nggak tahu apa skill atau apa ya. Matanya tuh hancur, jelek banget, tajam, bentuknya juga udah nggak ada bentuk, nggak keru-keruan, tapi pas dia pakai asik aja gitu loh, tas sudah selesai semua. Ya itu masalah skill, atau mungkin ya itu karena teknisi di kita kan di Indonesia kan jago-jago gitu kan, kelihatannya jelek tapi mungkin dia bikin sendiri gitu ya. Karena kalau nggak salah saya pernah lihat di YouTube itu ada, dia bikin, bukan cuma bikin mata solder loh, dia bikin soldernya sendiri gitu, bikin sendiri dan jadinya bagus. Dia praktekin gitu ya buat mencairkan timah, buat apa gitu ya. Tapi jangan harapin buat ini ya, buat SMD ya. SMD kan pasti pakai ya hot air lah itu kalau udah pasti. Walaupun saya pernah lihat ada gitu yang dia pakai solder ya. SMD ada, itu gila itu emang. Jadi emang
apa sih, kelihatannya sih gampang tapi saya tahu itu pasti susah banget gitu. Dan dia bilang emang ini perlu perlu skill gitu ya. Karena kalau enggak ya kelamaan rusak dong chipnya ya kan. Nah itu dia. Nih masih nyoba. Wah, akhirnya biasa nih kalau udah mau gelap mata gitu kan. Karena nggak ada tangan ketiga kan. Jadi biar dia bisa langsung jatuh gitu ke bawah kan. Ada yang nadahin, ada yang inilah gitu ya. Yang narik ke bawah gitu. Cuman kayaknya ini juga bukan ide yang bagus karena nggak berhasil juga sih. Soalnya dudukannya nggak kokoh ya. Tetap aja sih. Walaupun ya ini kan usaha ya. Namanya juga usaha kan. Saat itu kelihatannya itu ide bagus sih. Tapi ternyata coba-coba kita lihat aja. Itu berhasil tuh. Itu. Nah tadi kan soalnya pengennya timah cair terus disedot kan. Tapi karena nggak berhasil, mungkin timahnya begitu cair biar ininya langsung ke bawah aja gitu kan. Itu idenya gitu ya. Jadi timah cair si apa micro switch-nya langsung ke bawah. Nah ini kan karena berulang-ulang gini, kan suhu di PCB-nya tuh jadi panas. Itu jelek gitu buat komponen. Makanya harusnya sekali lagi nggak pakai yang cucut ini nih, yang lancip. Tadi ya mikir ya gitu kan, karena kan kecil alatnya. Ini udah goyang, udah mulai goyang ya. Udah mulai goyang kayaknya. Iya loh, udah sih karena tadinya si pengungkit itu nggak bisa masuk, sekarang udah bisa masuk. Cuman ya tetap aja kelamaan kan. Bener loh, ini mungkin kalau yang bagi yang nggak pernah nyolder ngeliat biasa aja. Ini yang kalau udah sering nyolder ya udah jambak-jambak rambut kali. Aduh ini gampang banget, ini harusnya cuma 5 detik kelar ini urusan kan. Ini dari tadi udah berapa lama nih? Kayaknya 10 menit lebih nih pasti kan. Cuman ya saya mau ngasih tunjuk aja the real time nih. Real time-nya ya. Kejadiannya seperti apa dan gak masalah gitu. Ini berhasil loh akhirnya. Ini berhasil akhirnya. Walaupun dengan jalan yang amat sangat panjang dan ya kelihatan sih kebodohannya. Cuman gak apa-apa gitu. Jadi biar yang baru mau mulai gak takut. Yang udah berani mulai bisa ngelihat nih, oh salahnya di sini, oh salahnya di sini, oh saya nanti jangan kayak gini gitu ya nggak. Oh jadi mau nggak mau ya harus, nah itu baru ngasih beli apa mau nyoba mata solder yang lain nih. Jadi kalau awal udah kayak gini harus ya sebisa mungkin itu ada penjepit PCB yang proper. Oh itu ngebantu banget, oh sangat ngebantu banget gitu. Terus sama pemilihan mata solder ya. Kalau ini harusnya sih tahu ya. Cuma saya waktu itu benar-benar awam, bukan awam ya. Ya benar-benar nggak tahu kalau itu penting, jadinya nggak nyari tahu gitu. Mikirnya justru kebalikannya. Mikirnya nyari yang lancip, yang kecil. Nah ini masih lagi nyari dudukan. Tuh kan dudukan itu penting banget tuh dudukan. Lagi PCB kecil goyang-goyang ya. Kalau pakai motherboard PC gitu gede kan ditaruh plek langsung ditekan-tekan nggak bakal geser. Kalau ini kan disentil dikit aja udah geser dia. Kalau motherboard apa ya? Buat HP juga sama sih kecil juga dia motherboardnya. Jadi kalau buat PC bukan yang mini ITX loh ya, PC biasalah yang ATX, micro ATX tuh nggak geser dia orang berat dia kan. Nah ini lagi apa? Ini masih nyari kayaknya soalnya itu kan yang hitam. Kalau yang hitam tuh yang agak-agak biasa. Nyari yang tembaga kalau nggak salah nih nyari yang tembaga. Walaupun sebenarnya pas make nggak tahu itu mungkin apa beneran tembaga atau enggak, atau mungkin solder yang salah atau gimana atau saya yang salah. Jadi waktu itu pas nyari yang tembaga, udah bukan nyari, ada udah sempat beli. Saya ingat kalau udah beli nih. Oh itu masih panas lagi ganti kali ya. Ini kayaknya lagi ganti mata solder nih. Jadi waktu pakai yang tembaga saya malah kurang cocok ya, malah cocoknya yang ini yang hitam. Lupa nih apa? Bukan titanium lah, mahal banget kalau titanium. Ini apalah namanya ya? Besi, bukan besi lah pasti kan? Bukan besi biasa mah. Atau iya besi. Karena harganya biasa sih. 7.000 apa berapa ya? 10. Nggak nyampe 20 lah ini. Enggak, karena saya waktu itu belinya banyak ini. Maksudnya biasa kan norak kan, wah yang perlu yang mana nggak tahu nih, yang perlu yang mana, beli yang agak lancip, agak tumpul dikit, yang tumpul banget, terus yang bentuknya pipih gitu ya, yang bentuknya kayak obeng minus juga. Ya ini ganti yang agak tumpul dikit nih, bukan yang tumpul banget, bukan yang minus juga nih, agak tumpul dikit. Ini dudukannya, kenapa waktu itu nggak inget? Karena saya inget ya sebelum ini udah dapat dudukan yang bagus, apa lumayan gitu ya pakai pinset besi gitu.
Itu udah lumayan ininya. Itu udah goyang loh. Ini udah goyang nih. Yah, nyedotnya tuh kan pas begitu mau nyedot, gerak dia jadi nggak vakum. Kenapa ya waktu itu nih nggak pakai pinset ya? Karena waktu pas pakai pinset tuh lebih cepat dari ini. Karena kan ada videonya, tenang aja, ada videonya juga yang apa? Kalau nggak M20, M7, oh Logitech deh, pokoknya Logitech ya. Logitech atau yang Kensington itu ada yang pakai ini. Oh satu udah deh yang tuh, kelihatan tuh bolong. Lagi disedot. Ini beneran deh. Waktu waktu awal ngelakuin sih kayaknya biasa ya. Tapi sekarang pas ngeliat nih kayaknya, aduh ini harusnya bisa cepet nih, bisa cepet nih karena ya itu pegangan ngaruh banget loh itu pegangan itu. Pegangan itu, itu harusnya juga bisa kesedot itu. Biasalah bacot kan. Kalau namanya kayak orang penonton bola gitu kan, ngomentarin mah jago banget gitu. Tapi pas disuruh turun lapangan belum tentu sih bisa. Loh, tapi kalau ini beda dong. Ini kan saya sendiri dong. Boleh dong komentar diri sendiri kan. Karena kalau suruh turun, lah ini gue udah turun itu di situ ya nggak? Gitu. Udah ya, sip. Tuh udah berhasil tuh. Iya bener kan. Jadi ngaruh juga tuh mata. Ya iyalah, mungkin orang yang bisa solder yang belum jago juga tahu ya. Iya emang ngaruh itu. Jangan pakai yang kecil, salah lu banget itu pakai yang kecil. Nah, itu karena udah tahu waktu awal kan pakai multitester gitu kan. Yang mana sih dari ketiga lobang itu yang dipakai. Karena kan si yang silent ini cuman pakai dua gitu kan. Bentar ya, ini nggak kelihatan duanya. Tapi kalau nggak salah duanya pokoknya yang menjorok ke arah luar ya, bukan yang ke arah dalam. Dia yang menjorok ke arah, ntar kelihatan pas udah kepasang kok. Mana sih? Kenapa dilepas? Belum masuk ya? Soalnya kalau nggak salah ada timahnya itu yang masih bercokol di dalam. Jadi, nah susah masuk. Jadi sempat dipaksa penyok dia. Biasalah, suka kalau udah lama gini suka gelap mata main kekerasan gitu kan. Kayaknya sih ini kenapa waktu itu belum nggak pakai pinset juga ya? Coba kita lihat nanti sampai di akhir ya. Harusnya pakai ini. Atau nah itu dia maksudnya. Cuman mungkin yang lain pas lihat anjrit pakai gituan itu yang dianggap bagus. Iyalah, come on. Nggak ada alatnya kan belum punya kan penjepitnya. Ini udah the best that I can get ya. Dan ini dari historical itu memang terbukti berhasil gitu. Mungkin yang lihat kali anjrit ini yang dia tunggu-tunggu ini alatnya pinset ginian. Coba. Ini jauh lebih mending dibanding tadi yang tang. Karena ini nggak terlalu goyang loh, ya kan? Tuh, nggak terlalu goyang dia. Nggak terlalu goyang. Tes, sedotnya mantap itu. Bisa kelihatan tuh langsung keambil tuh timahnya. Bentar ya. Ini kenapa? Kan bukannya udah copot? Iya, masih ada timah di dalam. Jadinya dia nggak bisa masuk gitu. Si micro switch yang barunya nggak bisa masuk. Ketahan. Udah sedikit dipaksa malah penyok dia. Kalau ini saya inget banget penyoknya. Ingat ini. Dah ya. Udah belum nih? Masih ada lagi nggak? Kayaknya enggak, itu udah bolong. Itu dari sini aja kelihatan nih bolong nih. Masuk bisa, ini udah langsung crot. Coba ketutupannya. Kan udah bisa. Haha, dari sini aja kelihatan tuh. Masuk. Ini apa saya mau solder sekarang apa nunggu satu lagi dilepasin ya? Coba kita lihat. Kayaknya sih lebih gampangan nyolder ya. Ya maksudnya buat saya. Mungkin buat yang lain kan Allah ini mah merem aja pakai kaki bisa nih. Oh, mau ngambil dulu deh. Tetap, karena sekalian lah. Tuh kadung susah ya udah susah aja terus dulu kan. Udah keburu nyemplung, udah basah. Coba. Tapi kayak gini tuh lihat lebih stabil dia, lebih gampang tuh. Pas nyedot juga nggak gerak dia. Gerak dikit tapi tetap posisi PCB masih di sini. Kalau tadi pakai tangan posisi PCB-nya udah mencar kemana-mana, udah gesernya gimana tahu tuh kan. Nah, ini udah mulai tahu nih triknya nih. Dikasihnya pokoknya harus yang penampangnya gede gitu. Kena jangan ujungnya, jangan yang lancipnya. Walaupun dia udah lebih tumpul ya dari yang tadi ya. Nah gitu. Emang gitu caranya itu ngaruh banget tuh. Tes, dapet.
Enak sih ngeliatnya, walaupun sebenarnya yang udah bisa nyolder gila norak banget nah cuman ginian doang. Iyalah namanya juga belum bisa kan. Jadi begitu ngeliat kayaknya puas gitu. Walaupun dikit banget keambilnya. Kalau yang udah bisa kan sekali cetok selesai, udah cetok selesai, udah pasang yang baru. Solder selesai. Nggak nyampe 10 detik kali. Ini sampai sejam ya. Iyalah, berapa ya? Ini awalnya tadi sejam udah saya trim, udah saya cepet-cepetin, udah jadi 56 menit. Mungkin ntar kalau bisa di trim lagi ya. Cuman eh, yang dicepetin sebisa mungkin sih bukan areal yang ini. Jadi yang cuman nggak kelihatan lagi ngambil apa itu yang dicepetin. Kalau ini tuh pengen ngasih lihat gitu ke pemirsa perjuangannya gitu ya. Dari orang yang nggak bisa sama sekali. Wes, dapet tuh, dapet. Norak ya, kayak main bola. Ya, itunya jatuh. Apanya? Pinset. Iya lo pakai 2 pinset kan. Datar. Ini kenapa jadi pakai 1? Oh, lagi nyari posisi yang terbaik lagi. Karena tadi yang itu dudukannya jelek emang. Yang pinset yang itu yang kecil tuh. Yang bagus yang saya lupakan pinset tuh ada yang kirurgis sama apa. Ini yang jadul ya. Bayangin ya. Ini pinset yang sekarang nih, yang sekarang dipakai tatakan. Itu dari kakak saya waktu praktek ngebedah kodok tuh ya. Itu zamannya dia SMP. Oke. Dia SMP berarti saya SD. Sekarang saya udah 50 tahun. Bayangin udah berapa lama itu. Bener loh, serius. Tuh yang sekarang lagi ditatakin PCB itu pinset super super jadul banget. Ini waktu masih di Manado. Which is di Manado tuh tahun 80 something. Hah? 40 tahun, at least. Iya loh. Gila itu pinset. Makanya itu pinset awalnya kan shining banget. Mengkilat gitu ya. Stainless steelnya bagus. Itu kelihatan udah bobek-bobek dikit kan sekarang. Saya mikir kok jelek banget ya. Anjrit 40 tahun ya wajar lah. Come on gitu kan. Lihat loh masih bagus kan bentuknya. Yang itu ya bukan yang di atas ya. Yang di atasnya itu baru tuh. Itu nggak terlalu mahal tuh. Yang bawah sih saya nggak tahu harganya berapa nih dulu belinya. Tapi beli satu set dengan peralatan bedah binatang itu. Ya pastinya sekarang mahal sih itu. Ini mau ngambil yang oh TTC encoder ya? Apa mau diambil juga sekarang? Oh bukan, TTC encoder sama satu lagi tombol. Kan ada tombol tengah tuh middle button ya. Middle button juga ganti sini kan ceritanya. Kan dari awal ada tuh kan. Ada tombol kiri kanan sama middle button. Ya 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 ya. Nah itu yang itu udah kelihatan tuh udah bolong. Nah tinggal middle button nih. Ini middle buttonnya. Kan kalau dapet cepet enak tuh. Kelihatan itu dapet tuh. Ya karena goyang-goyang dikit. Nah ini nggak apa-apa. Goyang-goyang dikit. Coba nih. Ini udah tahu kan. Nggak ditusuk tapi lewat samping. Pokoknya biar yang kena panas yang lebarnya gitu si mata soldernya. Des. Nah. Ngeliatnya juga enak ini kan. Coba-coba. Kok belum? Belum toh? Ish. Itu tadi udah cair kayaknya. Sok tahu banget ya. Enggak itu kelihatan tuh. Nah, tuh kan udah lebih bulat. Tadi kan agak-agak kotak dikit ya. Udah lebih bulat. Ayo lagi. Dikit lagi. Cabut ini baru pasang. Baru nanti eh pasang yang klik kanan. Itu udah sih klik kanan udah kepasang juga. Tinggal di solder berarti. Cabut yang ini middle button, terus pasang middle button, baru solder yang middle button sama yang klik button kanan ya. Kok kayaknya susah juga sih. Iyalah ini skill ini masalahnya. Belum ada ini skillnya. Bukan kurang ini, belum ada skillnya. Ini karena videonya udah lama ya. Ini video lama. Jadi skill nyolder saya tuh naik waktu pas lagi benerin si Kensington Orbit. Awalnya tuh bapuk banget. Hancur tuh. Hancur banget tuh PCB-nya Kensington. Untung masih bisa jalan sampai sekarang ya. Tapi tuh hancur banget. Asli hancur banget. Nanti ada videonya kok. Tenang aja. Jadi saya kasih warningnya dulu ya. Itu yang benar-benar lagi newbie banget ya. Ini sebenarnya udah mendingan aja kayak gini kan. Yang itu tuh benar-benar blank banget gitu ya. Ya walaupun dulu udah pernah, tapi bukan berarti bisa juga. Dulu juga gitu-gitu aja gitu. Yang penting begitu udah lengket timahnya udah selesai gitu. Udah kan ini? Itu udah kecabut loh. Sebentar. Apa
enggak. Oh, ini karena apa kelamaan gitu ya. Pas begitu ngerasa PCB-nya panas, didinginin dulu. Karena kan semakin panas dia berarti ntar ada peralatan komponen lain yang di situ angus semua gitu kan. Biasa lah ini kan. Nah, ditusuk ya, ditusuk. Jadi udah nggak ini lagi. Tadi kan dikit-dikit nunggu cair terus pakai sedotan gitu ya. Bukan sedotan, lupa lah namanya apa tuh yang buat nyedot timah tuh. Cuman ya itu skillnya juga belum jago. Jadi ini tusuk dengan harapan dia ketusuk jatuh ke bawah gitu kan. Ketusuk jatuh ke bawah. Kayaknya itu juga berhasil juga sih. Walaupun sebenarnya eh, harusnya nggak kayak gitu sih. Cuman ya karena gimana ya? Karena belum bisa. Jadi coba berbagai cara deh. Coba-coba. Ini tuh udah cair. Cuman yang saya bilang itu ya, tombol ini tuh tembus kan sampai ke sisi berikutnya, sampai ke sisi sebelahnya. Jadi kalaupun di sini kelihatannya timahnya cair, yang sebelah sana enggak gitu loh. Makanya kenapa harusnya pakai mata solder yang lebar dan yang panas banget. Jadi kita nempelinnya cuma sesaat dia udah cair semua. Baru sedot trot gitu. Karena saya lihat tuh di YouTube, dapet tuh, udah dapet nih. Middle button tuh ya, yang hitam ya. Soalnya kan kalau yang silent tuh warnanya kuning apa ya? Tuh. Masih ada kan? Tuh kuning. Kalau nggak salah kuning warnanya. Itu yang saya bilang juga harganya nggak mahal. 5.000 lah. Pokoknya yang pasti di 5.000 atau di bawah. Satunya. Itu udah yang lumayan. Nggak ada yang lebih bagus lagi gitu. Kan tadinya mikir, oh pelit amat sih. Enggak, soalnya emang nggak ada. Nggak nemu yang lebih bagus lagi. Ini udah Omron bukan ya? Pokoknya udah yang terbagus lah. Ada soalnya ada lagi yang cuma harga 1.000-an, 900-an ada gitu. Jadi ini udah lumayan gitu. Pakai yang 4.000-an. Beda ya kalau sama yang apa? Micro switch yang kaki 3 itu ada yang 30 berapa, ada yang apalagi yang ori punyanya Logitech yang seri game apa sih Steel Series apalah itu yang kayak gitu tuh. Itu ada emang yang orinya dia mahal banget, tapi sebenarnya dia sama lah pakai apa sih kayak gini kan paling Omron, Kyle sama Huano apa ya, cuman 3 itu aja. Jadi eh, daripada beli misalnya kita nyari yang beneran G Steel series gitu ya, ori punya dia, kita tinggal lihat aja si G Steel tuh pakai apa sih, misalnya pakai Huano atau Omron deh, Omron Jepang gitu ya. Kita mendingan langsung cari Omron Jepang, nggak usah yang pakai embel-embel G Steel itu karena pasti jadi mahal. Barang sama persis. Saya juga di sini ada nih yang punya Jepang, Omron Jepang 30, kalau nggak salah 30 ribuan ya harganya. Cuman kan dia bilang, wah dia kakinya agak bengkok dikit jadi dimasukin lebih gampang nyoldernya bagi orang yang bisa nyolder. Saya waktu itu di video yang lain ntar ya, itu malah jadi susah. Jadinya nggak dipakai, belum kepake itu, masih ada, udah beli. Gaya-gayaan gitu kan, pengen beli gitu, udah beli. Pengen ganti buat di mouse yang mahal gitu, yang mana gitu. Cuman waktu pas mau dipasang kok malah jadi susah. Jadi ya itulah biasa. Karena kan eh, di lubang tempat nyolokin kaki micro switch itu kan masih banyak bekas-bekas timah. Harusnya kan kecabut semua kan. Cuman karena masih ada jadi dia masuknya susah gitu. Karena dia bengkok gitu. Jadi kakinya dia tuh nggak lurus, agak bengkok. Ini bagi orang yang bilang tuh di reviewnya, wah ini gampang banget nih buat disolder. Ya iya sih, bagi yang bisa. Tuh kan kuning kan switchnya. Oke, yang tengah yang buat middle button kayaknya pakai lupa warnanya. Oh hitam juga, tuh tadi yang satu yang bekas ya udah dibuang. Ini pasang yang baru yang apa namanya? Yang silent juga gitu ceritanya. Oke. Iya, ini tadi udah disolder belum ya yang apa? Tombol kiri kanannya itu lupa sih, nanti coba kita lihat deh. Kayaknya sih belum ya. Kayaknya belum. Oh iya, sama ini satu lagi untuk yang apa smooth scroll wheel itu kayaknya nggak kelihatan di video ini karena ini juga udah kelamaan ya. Itu kalau saya nggak salah saya ini karena mouse-nya bukan mouse mahal kan, jadi saya nggak mau repot-repot untuk nyabut TTC encodernya terus diganti sama yang udah dimodifikasi. Jadi ini saya langsung modifikasi dari alatnya gitu ya. Cuman nggak di apa tampilin di sini. Tapi karena emang saya nggak bisa udah pakai scroll yang ratchet gitu ya, yang geradakan udah nggak bisa karena udah sakit telunjuknya. Jadi semua mouse yang saya punya mulai dari yang
biasa sampai yang nggak biasa itu semua pasti udah langsung saya modifikasi. Mulai dari yang merek Hafid ya, Logitech, Microsoft, semua tuh. Ada lagi yang merek-merek kayak Gojodok atau apa udah modifikasi semua, karena kalau nggak saya nggak bisa pakai gitu. Kalaupun bisa saya nge-scrollnya pasti pakai jari tengah ataupun pakai jari manis gitu, udah nggak bisa pakai telunjuk, udah sakit tuh. Oh ini belum tuh ya, itu baru dikasih flux ya, baru dikasih flux baru nanti diiniin. Sama di sini ada satu lagi ya, yang mungkin kalau yang udah biasa nyolder pasti ketahuan nih kelihatan salahnya. Jadi soldernya itu saya taruh timah soldernya dulu, karena saya pernah lihat di YouTube ada yang gitu caranya dan bisa, mungkin beda kali ya kalau udah jago. Nah, saya pakai cara itu, ternyata susah nempelnya. Jadi tetap nempel di solder gitu. Mungkin mata soldernya nggak bagus atau gimana. Tapi pas saya lihat lagi video yang lain, itu dia caranya nggak gitu. Jadi caranya solder nggak diapa-apain. Itu yang mau disolder tetap dikasih flux ya. Tapi di solder nggak dikasih timah, nggak kayak gini nih. Jadi cuman solder ditempelin ke situ, dipanasin, nah timahnya baru ditaruh. Nanti soldernya timahnya ditaruh ke kaki yang mau disolder, baru nanti timahnya ditempelin di kaki itu. Nanti si timahnya itu yang lari sendiri ke kakinya itu. Gitu caranya. Jadi kayaknya sih kalau yang bener kayak gitu. Kalau yang saya lihat di YouTube lebih banyak yang itu. Tapi ini saya agak aliran sesat gitu ya, ngikutin cara yang beda gitu ya. Taruh dulu di solder. Nah ini agak susah sebenarnya, dia nggak nempel-nempel gitu, harus digesek-gesek gitu baru nempel. Itu pun nempelnya nggak sempurna loh. Kalau yang satu lagi yang saya lihat itu solder itu buat manasin kakinya, buat manasin kaki komponen yang akan disolder. Begitu udah panas, baru dideketin timahnya ntar akan nempel sendiri. Kalau di video ya ngeliatnya kayaknya gampang banget ya. Nggak tahu juga, belum pernah nyoba loh ya. Belum pernah nyoba. Harusnya bisa jadi bagus sekali ya. Makanya ntar kalau di video berikutnya, ntar misalnya nih ada apa lagi yang saya mau solder, ntar kita lihat ya. Bener nggak itu caranya bisa, atau mungkin saya tetap triknya ada yang salah atau gimana kali ya. Nah, ini tuh udah, cuman yang saya bilang dari awal ya. Si solder itu kan sebenarnya timahnya harus tembus ke PCB-nya gitu. Ini cuman dapat di ujung akhirnya aja, jadi dia nggak kontak gitu. Jadi pas dipencet tombolnya, dia tuh nggak ngeklik gitu di softwarenya, nggak make connection lah ya gitu ya. Jadi nanti ini pas begitu ini pertama baru dipasang, makanya ini kenapa lama videonya ya, banyak banget nih kesalahannya. Itu pas udah nih dipasang, dicoba, kliknya nggak jalan dong. Saya lupa klik yang kiri atau yang kanan, atau malah dua-duanya gitu ya, atau yang tengah juga nih. Tapi pokoknya itu kliknya ada yang nggak jalan. Karena padahal kan perasaan pas kelihatan udah solder ya, walaupun emang penampakannya kelihatan sih seadanya gitu ya, bukan sampai merasuk banget tuh si timahnya, enggak, cuman luarnya aja tuh lihat deh, tuh kan cuma diteplokin gitu aja, karena kayaknya caranya salah gitu kan. Itu dia, itu begitu kesentuh solder dia keangkat lagi gitu loh. Jadi ya gitulah. Ini jangankan yang bisa nyolder, itu nggak lengket lagi ya. Ini yang sekarang aja ngelihatnya agak-agak geli gitu ya. Tapi ya emang ini kejadiannya waktu pas bener-bener nggak bisa loh ya. Jadi makanya saya bilang ini videonya mungkin bisa jadi motivasi buat yang belum pernah nyolder, takut, tapi pengen misalnya ngerubah gitu kan. Udahlah mendingan beli baru aja, beli mouse yang baru aja yang silent. Kalau misalnya harganya mahal, mouse yang lama nggak rusak kan. Nah, mungkin ini bisa jadi motivasi gitu. Karena beneran loh, saya nggak omdo bilang saya nggak bisa, lihat aja sendiri nih kayak gimana hasilnya kan. Tapi terakhirnya jadi walaupun lama, lama banget istilahnya dibanding yang bisa nyolder ya, yang saya bilang cuman 5 menit lah paling lama itu ya. Ini berapa dong? Coba lihat kan, sejam. Sebenarnya lebih nih karena banyak dieditnya. Sebenarnya sejam lebih loh ini. Bayangin. Iya loh, cuman buat ganti berapa komponen nih? 4 lah sama scroll wheel ya. Jadi tombol kiri kanan, tombol tengah sama scroll wheelnya. Udah dong, kepasang kan? Oblak ya? Oblak apa miring gitu? Pokoknya ya itu tadi, udah lama, gak bagus pula.
Iya, terus sebenarnya kelihatannya sebelah kiri deh. Tombol kiri agak agak kurang dalam masuknya, kurang dalam. Kenapa nih? Nah itu loh apa si timahnya itu kurang ngeresep masuk ke dalam apa. Ya itulah dibilang ini emang bukan amatiran ya. Ini masih di bawahnya amatiran lagi. Masih benar-benar blank. Oh ini jadi eh, mau dicabut dulu apa gimana? Mau diganti timahnya apa gimana ya? Lupa nih lah entah apa yang saya lakuin waktu itu. Oh iya iya mau diganti jadi diginiin ke bawah biar timahnya tuh jatuh ke bawah baru pasang lagi rencananya tuh kan udah goyang lagi kan si itunya si tombolnya tadi soalnya belum masuk banget cabut timahnya biar dia bisa lebih masuk nah baru baru dikencengin lagi entah pakai timah baru apa yang lama ya jadi pokoknya ini caur banget deh tuh kan kayaknya udah nggak ada timahnya nih pasang lagi dong tambah lagi kemana dia. Hah? Kok enggak loh? Masih itu masih ada apa ya? Masih ada timahnya apa enggak nih? Oh, kayaknya udahlah. Ini yang penting kayaknya loh ya. Kayaknya udah langsung dites nih, ya kan? Iyalah daripada udah capek-capek ternyata masih belum bisa kan? Kalau misalnya walaupun kedudukan belum sempurna, tapi kalau ternyata udah bisa, kadang-kadang suka gelap mata kan? Udahlah langsung pasang. Nah ini nih yang ini masih yang salah nih, Pak. Udah tahu masih belum jago tapi udah mau langsung dipasang. Harusnya kan dites aja dalam keadaan kebuka gitu kan biar ntar ada apa-apa lebih gampang. Udah dong mau langsung dipasang tutup. Ini kalau pas begitu. Ini kayaknya nih belum langsung jalan ya. Ada kliknya yang belum jalan. Klik kiri, kanan atau tengah lah itu belum jalan. Ntar buka lagi nih. Bener kan? Jadi kan kalau saya bilang saya nggak bisa nyolder tuh bener. Nih, kelihatan dari sini nih. Cuman ya itu tadi. Udah aja apa bagi yang belum bisa, yang belum apa ya nggak masalah. Ya karena kan perbedaannya jauh gitu antara mouse yang kita punya yang udah lama tapi kita pengen yang silent tinggal dimodif aja karena bener-bener yang digantinya dikit ya walaupun ada kegiatan menyoldernya itu ya tapi ya sejam lah ya kan anggaplah nih ya sama gitu ya sama-sama nggak bisa sejam lah ya tinggal kalkulasiin aja. Eh, kalau emang kita nggak ada kerjaan ya why not gitu ya mungkin kalau kita banyak kerjaan gitu di root ya di root nggak mungkin lah ya pakai mouse gini ya nggak. Misalnya banyak lagi sibuk ya oke, nggak usah. Tapi kalau misalnya iseng nggak ada kerjaan atau apa, atau mungkin emang jago nyolder, kalau jago nyolder mah semenit jadi nih. Ini ya kita coba tes. Ini saya nggak kelihatan karena kan kameranya cuma satu ya, overhead dari atas yang kesananya nggak ada nih. Cuman kita kelihatan dari body language ini aja nih. Ini ya, ini pas kelihatan klik 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 klik, tapi ya loh, klik lagi kan, klik 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 klik. Ini nggak jalan nih kayaknya nih. Terus klik tengah. Pokoknya dari tiga, dua jalan, satu enggak. Kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya ada yang nggak jalan deh. Ada yang nggak jalan terus ntar dibongkar lagi nih. Scroll ya pasti jalan. Scroll tuh karena nggak ngapa-ngapain ya, nggak ada nyolder. Benar-benar cuman ini doang. Dimodifikasi di tempat. Ya kan, ya kan. Iya. Buka lagi. Nah, ini ya, coba kita lihat mana yang di ini ya. Mana yang kita otak-atik lagi si cabut dulu itunya. Hah? Oh, itu ya, yang kanan ya, klik kanan. Klik kanan. Aisyah. Itu buat tatakan titik encoder. Nah, bener kan? Tuh klik kanan tuh yang mau di apa? Di lap dulu bekas-bekas fluxnya yang minyak-minyaknya. Baru dicabut. Sebenarnya bukan cabut. Iya ya cabut. Jadi apa? Timah yang berantakan itu cabut semua mulai dari awal. Kalau nggak salah gitu ya.
Atau enggak? Udah langsung ngeplak saja nih. Coba deh. Oh kayaknya yang suctionnya nggak dipegang-pegang nih, cuman megang solder doang. Coba ya kita lihat ya. Ini bagi yang bisa nyolder sabar ya, sabar, sabar. Ini dari awal banyak banget salahnya. Mendingan jangan lihat salahnya, benernya aja yang dihitung karena lebih dikit kan. eh Ngapain lagi ini lama ya? Apa nunggu panas? Oh langsung nih, nimah lagi nih, nimah lagi. Oh udah. Iya, 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 iya. Ini apa untung-untungan sih. Tadi nggak bisa, mungkin coba lagi, nggak bisa ntar coba lagi. Karena harusnya kan, ya itu tadi caranya harusnya yang dipanasin kakinya, baru timahnya disentuhin ke kakinya. Ya kalau ngeliat video lo ya, saya sendiri juga belum pernah berhasil nyoba, belum sempat gitu loh nyoba lagi, belum ada lagi projectnya. Karena kemarin lagi sibuk juga buat apa ngajar di kampus sama ngajar di tempat lain gitu ya. Coba-coba. Oh ini masih diterusin, kurang banyak itu kali timahnya. Yang di sebelah sana. Oke oke oke. Kelihatan sih itu masih goyang-goyang. Coba. Nah, nah harusnya sih goyang nggak ya? Goyang, guys. Kenapa nggak diliatin? Alah, hmm? Kayaknya sih kedudukannya tetap belum kuat ya. Ya kan, ya kan. Soalnya iya lo tuh ngeliat tuh, lihat tuh, nggak nempel, nggak nempel, nggak nempel dia. Iyalah, fluxnya udah kemana tahu. Iya, nggak nempel, nggak nempel. Eh, gede banget. Hilang lagi. Oke, udah. Nempelnya ke soldernya lagi. Kayaknya udah tuh. Ya, setelah berkali-kali nyoba, kayaknya sih udah kelihatan agak bagusan. Coba tes lagi nih ya. Nah ini kayaknya agak lebih pandai nih saya. Jadi ngetesnya nggak usah pakai cangkang. Ya udahlah kayak gini aja daripada bolak-balik kan. Bener nggak? Mana nih? Iya nih, saya colok USB dulu. Nah kan udah nyala. Ya ya ya. Nih goyang kan bisa aja goyang. Nah klik kanan, klik kiri, klik kanan, klik kiri, kanan, tengah. Oke, jalan semua. Oke udah jalan semua ini. Sip ya kan? Wow, di menit ke 52. Ya ini tadi nggak hitung yang tadi yang dipercepat 20 kali ya. Yang entah tadi pas lagi ngapain tuh, pas lagi ngambil itu loh. Peralatan mata-mata solder segala macam tuh. Itu lama tuh. Kayak saya percepat. Oke, ini sudah jalan, udah berhasil semuanya. Tinggal masang lagi dong. Masang lagi, masang lagi. Jadi, sama satu lagi nih ya. Saya ingat nih si mouse yang si B600 apa B berapa ini kan ada dua jenis ya. Apa hampir sama cuman beda tipe gitu ya. Saya punya dua ini saya ingat banget. Dulu ada banyak sih. Zaman-zamannya masih di project ada banyak. Tapi yang saya ingat yang masih jalan ada dua. Ini baru ketemu satu nih. Satu lagi kayaknya masih di peti-peti apalah itu kan ada peti yang dari rumah Cinere itu dibawa ke sini. Somewhere kayaknya ada di situ. Sama ada satu lagi mouse Logitech yang kemarin yang saya modif yang itu kan merah merah bawahnya biru kan tutupnya. Harusnya kan merah-merah, biru-biru. Apa? Merah bawahnya biru sama biru bawahnya merah gitu kan. Nah, yang satu lagi tuh belum belum ketemu juga tuh. Ada gitu somewhere belum. Ya belum dicari karena emang nggak kepake. Saya kan pakai trackball sekarang. Jadi ini dipakai cuman benar-benar cadangan kalau misalnya lagi ke kampus atau ke tempat lain gitu ya atau ke kamar di bawah atau kemana gitu kan. Karena kan si trackball nggak dibawa-bawa lah ini. Iyalah berharga sekali nih dia tetap di meja kerja aja. Oke ini ngapain nih? Oh ngambil itu skrupnya. Skrup pasang udah deh selesai. Oke. Jadi apa? Terima kasih nih ya atas kesabarannya selama sejam ini ngeliat hal yang sebenarnya bisa cepat gitu ya.
Tapi ini kan memberikan motivasi bagi yang belum bisa, liatin ya. Ini yang ancur, super ancur banget aja akhirnya jadi kok gitu kan. Kalau kita ada waktu, kenapa enggak? Karena sangat 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 menghemat biaya gitu. Apalagi mouse yang lama nggak rusak, masih jalan kan, apa salahnya gitu kan. Ya sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Masih banyak nih yang mouse gini juga ada lagi yang saya lagi benerin, bukan benerin sih, ada lampu infrared, ada apalah gitu ya. Oke, semoga bisa berguna. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.